Mulai maksudnya bank itu gencar menawarkan kredit tahun berapa itu? 80 akhir 90 awal ya. Kemudian 90 menuju tahun 2000 itu leasing mulai gencar, koperasi mulai gencar. Tahun 2010 ke atas kartu kredit mulai luar biasa, tawarannya menggiurkan sekali. Dan efeknya ya sekarang ini yang kita rasakan, kita terjerat dalam sebuah kubangan yang namanya utang yang tidak ada ujung pangkalnya. Rata-rata Bapak dan Ibu, kenapa utang tidak lunas-lunas? Karena metode dalam kita menyelesaikan masalah utang ini belum tepat, belum tahu ilmunya. Apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Coba saya cek dulu Bapak dan Ibu, siapa yang pengen hidupnya segera lunas utang, boleh angkat tangan kanannya? Masya Allah, semua ya. Oke. Utang itu walaupun jumlahnya sedikit, kalau belum selesai ya rotong griseni gitu ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Ya. Bismillah Bapak dan Ibu, hari ini kita akan berbicara fundamental ya, pondasi. Bagaimana kita segera hijrah dari utang. Harapan besarnya semoga kita akan semakin bahagia di dunia wal akhirah karena kita bisa diberikan lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar ya, insya Allah 3 majelis yang biasanya kita bagi 3 pekan ya. Ini akan kita padatkan menjadi 1 majelis. Mudah-mudahan panjenengan nanti bisa menangkap esensinya. Kemudian yang paling fundamental adalah jenengan nanti bisa segera praktek ya, apa yang kami sampaikan. Karena semua yang kami sampaikan Bapak dan Ibu, ini bukan teori, tapi adalah ini sebuah rumusan yang sudah kita aplikasikan, dipraktekkan banyak jamaah yang hadir dalam majelis ini. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk lunas. Bapak dan Ibu, ini saya mengulang sedikit bagi kemarin yang belum hadir di majelis yang pertama. Kita sepakati Bapak dan Ibu, majelis kita namanya majelis apa Bapak Ibu? Lunas utang. Disingkat apa? Malu utang ya. Coba jenengan mundur sedikit ya ke era simbah kita. Sudah banyak bank atau belum? Sudah ada koperasi yang menjamur atau belum? Beli motornya cash apa kredit? Beli rumahnya cash apa kredit? Cash ya. Anaknya sedikit apa banyak? Banyak ya. Las-lasan ya, sin-sinan. Dusinan maksudnya. Ada anaknya 10, 12 ya. Bahkan saya pernah ada 1 ibu melahirkan 15 anak. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya, itu ke-11an plus ya, sak pemain cadangannya. Anaknya banyak, Bapak dan Ibu, mereka pola hidupnya adalah pola hidup cash. Dan yang luar biasa Bapak dan Ibu, yang luar biasa adalah warisannya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa buahnya? Buahnya ya. Tidak hanya anaknya, cucunya pun kadang masih kebagian warisan. Masya Allah. Nah, salah satu karakter yang mereka miliki adalah, ayo Bapak dan Ibu, sama-sama kita ucapkan, malu utang. Apa Bapak Ibu? Malu utang ya. Nah, kebalikannya Bapak dan Ibu, di era mulai ini, era bapak kita, era bapak kita itu era mulai ada bank ya. Mulai ada bank itu tahun berapa Pak? Lah 90-an awal ya. Mulai maksudnya bank itu gencar menawarkan kredit tahun berapa itu? 80 akhir 90 awal ya. Kemudian 90 menuju tahun 2000 itu leasing mulai gencar, koperasi mulai gencar.
Tahun 2010 ke atas kartu kredit mulai luar biasa, tawarannya menggiurkan sekali. Dan efeknya ya sekarang ini yang kita rasakan, kita terjerat dalam sebuah kubangan yang namanya utang yang tidak ada ujung pangkalnya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul ya? Nah hari ini Bapak dan Ibu, bismillah kita akan sarang-sarang berhijrah bersama, memulai kehidupan baru. Mudah-mudahan Allah ridho dengan majelis ini. Ngaji bareng-bareng, praktek bareng-bareng, insya Allah lunas bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh ajarannya telah terbukti Bapak dan Ibu, proven Bapak dan Ibu, hari ini menjadi maslahat untuk kita kalau kita praktek apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengulang sedikit ya. Masih ingat yel-yelnya Bapak Ibu? Malu utang, apa yel-yelnya Bapak dan Ibu? Lunas utangnya tangannya begini Bapak dan Ibu. Karena untuk melunasi utang itu butuh energi yang powerful Bapak dan Ibu ya. Jangan bilang lunas utangnya kok gini tok, itu nggak ngefek Bapak Ibu. Lunas utangnya harus begini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Monggo. Lunas utangnya. Semakin sangar semakin cepat lunas Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, lunas utangnya. Khusyuk ibadahnya begini Bapak Ibu. Khusyuk ibadahnya ya. Kemudian mulya uripe. Tangannya begini Bapak Ibu ya. Mulya uripe itu hidup kita semakin bermanfaat buat banyak orang ya. Kalau jenengan masih berkutat di utang saja, hidup jenengan ngabdi kepada ya yang memberi utang. 24 jam pikiran kita tercurah kepada ya untuk cari cicilan ya. Sehingga kehidupan kita mencicil terus Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Mencicil. Jadi nggak bisa nih konsen khusyuk di majelis begitu ya, karena mikir utang. Apalagi kalau sudah tanggal akhir bulan seperti ini biasanya tagihan mulai datang dan ritme tagihan semakin kencang biasanya ya, Masya Allah. Lunas utangnya khusyuk ibadahnya mulya uripe. Bismillah Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah bahas ya, kenapa utang tidak lunas Bapak dan Ibu? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Yes, belum tahu ilmunya atau tidak tahu ilmunya. Rata-rata Bapak dan Ibu, kenapa utang tidak lunas-lunas? Karena metode dalam kita menyelesaikan masalah utang ini belum tepat. Belum tahu ilmunya. Apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Ben utangnya cepat lunas, apa yang kita lakukan? Satu, biasanya nambah jam kerja ya, lembur, betul apa betul? Biar income-nya tambah besar. Yang kedua, biasanya nambah bisnis baru biasanya. Saya tak nyoba inilah, siapa tahu ada peruntungan di situ, batinnya oke, bisa untuk melunasi utang. Betul apa betul? Betul ya? Dengan metode ini Bapak dan Ibu, nambah jam kerja, nambah bisnis, bahkan nambah modal untuk bisnis kita, ditambahi, digedein lagi. Selesai tidak urusannya? Lunas tidak? Tidak. Dan pola ini Bapak dan Ibu sudah kita lakukan berulang dan tidak lunas. Betul apa betul? Betul Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mengupas Bapak dan Ibu ilmunya bagaimana pola yang Islam sebenarnya sudah berikan ya. Untuk segera melunaskan utang, hari ini kita akan bahas insya Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu, kenapa tidak lunas-lunas? Karena kumpulnya dengan ahlul utang. Kumpulnya dengan siapa Bapak Ibu? Ahlul utang. Silakan tengok kanan kiri panjenengan. Itu mantan ahlul utang. Pola pikir Bapak dan Ibu, ini sering kita dengar ya.
5 orang circle Anda, ya ini bahasa kekiniannya kan circle ya. 5 orang yang se-circle dengan panjenengan, ya. Yang se-circle itu berarti tiap hari minimal WhatsAppan setengah jam sampai 1 jam. Sering nongkrong bareng, sering makan siang bareng, sering makan malam bareng, sering sarapan bareng. Kemudian biasanya ya nek senenge mancing ya seneng mancing bareng gitu. Hobinya hampir sama biasanya kalau se-circle itu. Kemudian selain hobinya sama, itu biasanya rata-rata Bapak dan Ibu, itu income-nya juga sama. Income-nya sama, itu biasanya utangnya ya bodoh. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena mindset yang dibangun hampir sama. Sehingga apa? Jenengan nanti akan berkumpul, dijadikan satu dengan orang yang se-circle tadi. Makanya Bapak dan Ibu, kalau jenengan pengen lunas, coba sementara Bapak dan Ibu, catatan ya, sementara jauhi orang yang seneng ngutang. Beli motor ngutang, cari modal ngutang, dan lain sebagainya. Ini harus kita delete Bapak dan Ibu, kita nanti mulai hidup baru. Allah Maha Kaya, betul apa betul Bapak dan Ibu? Betul ya? Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha pemberi rizki yang kokoh dan kuat, begitu ya. Nah, selama ini Bapak dan Ibu, kalau kita butuh uang larinya kemana? Kemana? Ke suami. Kalau suami nggak ada uang, ngajak suami kemana? Tapa asmo ya, tanda. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah takut untuk masuk ke zona bagaimana Allah akan memberikan pertolongan di detik-detik terakhir. Kita tidak sabar untuk menahan diri, ya. Akhirnya kita pengennya instan, pengen motor ya wis DP, pengen ini segala macam. Akhirnya kita serahkan Ar-Razzaq kita diganti dengan ya ada bank, ada koperasi, ada leasing dan lain sebagainya. Jadi, Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu keluar dari circle ahlul utang. Boleh Bapak dan Ibu kita refresh, Bapak dan Ibu boleh angkat tangan kanannya. Oke. Sehat Bapak dan Ibu? Sehat ya? Ini kalau orang stroke begini aja sudah bahagia loh Bapak dan Ibu. Tepuk orang sebelah kanan panjenengan, saudaraku, segera keluarlah dari circle ahlul utang. Kalau tidak, selamanya kita akan jadi ahlul utang. Siap Bapak Ibu? Siap ya, sementara ya. Nanti kalau jenengan sudah lunas, kita tulari mereka jadi ahlul lunas. Jadi ahlul apa Bapak Ibu? Lunas ya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ini kita jarang sekali melihat BPKB pulang ke rumah ya. Melihatnya BPKB sertifikat kemana Bapak dan Ibu? Sekolah ya. Kapan lulusnya? Kapan lulusnya? Menjelang kelulusan sekolah lagi. Kenapa? Ditawari lebih besar. Atau mau lunasi Bapak dan Ibu, kebutuhan ada saja. Nah ini namanya istidraj ya. Allah berikan cobaan kepada kita dalam bentuk sepertinya kenikmatan, tapi di balik itu ada kehancuran yang luar biasa. Nah berikutnya Bapak dan Ibu yang keempat, ini Bapak dan Ibu jarang dengar kata lunas. Bismillah Bapak dan Ibu, kami akan paksa panjenengan semua untuk sering ngomong lunas. Ngomong apa Bapak Ibu? Lunas. Jadikan ini dzikiran. Lunas. Apa Bapak Ibu? Lunas. Mudah-mudahan Allah ijabah untuk kita lunas. Bapak dan Ibu. Bismillah ya. Ayo Bapak dan Ibu, malu utang? Lunas utange, khusyuk ibadahe, mulya uripe, bermanfaat untuk orang lain. Bismillah Bapak dan Ibu. Ayo Bapak dan Ibu, hafalkan doa ini Bapak dan Ibu. Ayo. Ya Allah, ayo Bapak dan Ibu, walaupun utang saya
sebesar, ayo berapa rupiah? Kalau masih kangelan ya sebesar gunung begitu. Dan apa Bu? Dan ada di mana-mana. Jujur ayo, utang panjenengan tidak hanya di satu tempat biasanya, tapi di banyak tempat. Kenapa? Sudah nggak bisa nambah di satu tempat itu, jadi jenengan cari sumber yang lain. Kata kuncinya Bapak dan Ibu, saya ikhlas. Saya apa Bapak dan Ibu? Ikhlas. Saya ridho ya Allah, dan saya bersyukur ya Allah atas kondisi ini. Nah yang keren ini Bapak dan Ibu, ayo ucapkan Bapak dan Ibu, dan saya pasrahkan utang saya kepadamu ya Allah. Catat Bapak dan Ibu. Ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bapak? Walaupun utang saya sebesar gunung dan ada di mana-mana, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, dan saya bersyukur ya Allah atas kondisi ini. Dan saya pasrahkan utang saya kepadamu. Amin Bapak Ibu. Oke, sekarang angkat tangan kirinya Bapak Ibu. Oke, tepuk orang sebelah kiri panjenengan. Kok penak men gitu. Betul nggak doa ini? Ya Allah, saya pasrahkan utang saya kepadamu. Betul apa betul? Betul Bapak Ibu? Betul? Lah kok penak men? Oh yang utang jenengan kok sing kon bayari Gusti Allah. Ya Allah Maha Kaya, tapi kita tidak mendekat kepada yang Maha Kaya. Kita masih sombong dengan keakuan kita, mencari seolah-olah ya dengan gagahnya kita ikhtiar kita bisa melunasi utang kita. Bapak dan Ibu, kata ini yang nanti akan jadi kunci selesainya utang panjenengan. Dan saya pasrahkan utang saya kepadamu. Allah memberikan garansi Bapak dan Ibu bagi panjenengan yang bersungguh-sungguh pengen menyelesaikan utangnya, Allah akan bantu melunaskan utang panjenengan. Asik apa asik Bapak dan Ibu? Asik ya? Dengan kepasrahan itu nanti Allah akan buka jalan rizki panjenengan, kemudian Allah bisa lunaskan. Ya. Kalau jenengan belum pasrah, malah tidak akan pernah selesai. Catat itu Bapak Ibu. Kalau jenengan belum pasrahkan kepada Allah, malah tidak akan pernah selesai. Ayo Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, powerful lagi Bapak Ibu. Malu utang, lunas utange, susu ibadahe, mulya uripe. Sudah berapa kali kata lunas hari ini? Lebih ya. Bismillah ya. Hari ini kita akan belajar Bapak dan Ibu kesalahan fatal pertama bab utang. Dia akan dibahas oleh Ustadz Barono. Yang kedua, hari ini kita akan belajar kesalahan fatal kedua bab riba. Ini harus saya perjelas lagi bab riba karena ini sangat serius. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, boleh dibaca Bapak dan Ibu? SOP lunas. SOP lunas. Ya. SOP ini Bapak dan Ibu, kenapa kita sebut SOP? Kalau dalam perusahaan ada SOP pekerjaan ya. Apabila SOP ini dilakukan, maka hasilnya akan mendekati sempurna. SOP kalau dilakukan akan mendekati apa Bapak dan Ibu? Sempurna. Jenengan nanti tinggal ikuti SOP-nya Bapak dan Ibu, insya Allah jenengan akan menuju satu titik yang namanya lunas. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu, butuh nggak kira-kira percepatan lunasnya? Nanti jenengan Bapak dan Ibu praktekkan seluruh yang ada dalam SOP lunas dan SOP percepatan lunas, jenengan nanti akan melihat hasilnya sangat luar biasa. Banyak Bapak dan Ibu kondisi-kondisi yang berkeluh kesah ya kepada kami,
Ustaz, saya itu sebenarnya punya aset. Ini kalau laku nih, lunas semua, tapi bertahun-tahun tidak laku. Lunas tidak? Tidak, karena menggantungkan jual aset. Ada cerita luar biasa Bapak dan Ibu. Di suatu pagi ya, ada seorang ibu di daerah Meranggen, Bapak dan Ibu. Itu share kepada kita gitu ya. Ustaz, kami mohon doanya, pengen jual rumah yang saya tinggali ini untuk menyelesaikan beberapa titik yang krusial, rentenir Bapak dan Ibu. Nah, beliau pengen jual rumah, niatnya pagi Bapak dan Ibu, pada subuh. Kira-kira kalau jual rumah rata-rata berapa lama Bapak Ibu? Bertahun-tahun ya. Itu pun harganya wes di diskon-diskonnya kadang sesuai begitu. Amazing Bapak dan Ibu, ini salah satu testimoni yang luar biasa. Beliau berikrar menjual rumah itu pagi Bapak dan Ibu. Allah datangkan pembeli tidak sampai jam 12 siang Bapak dan Ibu. Dengan harga yang standar, tidak murah, tidak mahal Bapak dan Ibu. Tapi yang luar biasa adalah beliau seorang ibu yang tidak punya Android, tidak sempat iklan kemana-mana, hanya ikrar saja pengen menjual, Allah datangkan orang yang beli ke rumah beliau tanpa iklan. Skenario siapa ini Bapak Ibu? Skenario Allah. Inilah yang nanti salah satu yang akan jenengan dapatkan di percepatan lunas. Mudah-mudahan hari ini sampai sebelum zuhur kita akan selesaikan 4 materi ini. Mudah-mudahan pantatnya kuat ya Bapak dan Ibu. Kuat betul nih kira-kira? Insya Allah ya. Nanti insya Allah sudah disiapkan soto di Bumirah Bapak dan Ibu. Silakan rawuh saja nanti ke sana. Ketemu Bumirah bayar gitu ya. Nanti insya Allah akan disiapkan ya sajian dari panitia insya Allah ya. Bapak dan Ibu, kita akan masuk majelis pertama adalah kesalahan di bab utang Bapak dan Ibu. Ini akan disampaikan oleh Ustadz Baruno Bapak dan Ibu. Tafadhol Ustadz Baruno, waktu secukupnya ya. Ini alhamdulillah udaranya seger banget pagi ini.